segala apapun yang terjadi dalam hidup kita pun di tengah-tengah keluarga kita. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan yang terambil di dalam perjanjian baru yaitu 2 Korintus 13 ayat 11. 2 Korintus 13 ayat 11. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. 2 Korintus 13 ayat 11. Jika sudah ditemukan katakan amin. Amin. Kita baca dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sedikitlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus, di mana Rasul Paulus menasihatkan mereka agar mereka bersukacita. Yang kedua, agar mereka mengusahakan supaya mereka sempurna. Yang ketiga, Rasul Paulus menasihatkan supaya mereka sehati sedikit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, judul firman Tuhan hari ini, hidup dalam damai sejahtera. Saudara yang dikasih Tuhan, pernah seorang anak kecil berdoa, di mana doanya, Tuhan tolonglah supaya bapak dan ibuku tidak hanya baik di gereja tetapi juga di rumah. Ini 2 anak kecil. Tapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita cenderung baik di muka orang baik, baik kepada orang lain, tetapi di dalam keluarga kita sendiri sering tidak baik, saudara. Dan kalaupun ada ini, firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita jauhkan itu. Haleluya. Haleluya. Ini yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus, saudara-saudaraku, bahwa kita cenderung baik bagi orang lain, tapi sama anak ganas, sama istri ganas, sama keluarga ganas. Dan kalaupun ada itu, nasihat ini mengingatkan kita, biarlah itu kita tinggalkan. Karena firman ini mengingatkan kita supaya kita sehat sedikit di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini, firman ini seharusnya rumah itu dikatakan tempat kita bernaung, yang Tuhan berikan di tengah rumah tangga itu tempat bernaung. Ketika itu, saudaraku, tempat bernaung, maka itu akan penuh kerukunan dan kedamaian dan penuh sukacita. Sehingga Rasul Paulus katakan supaya mereka bersukacita. Ini yang Tuhan inginkan dari setiap kita, umat Tuhan, gereja Pentakosta yang ada di situ. Supaya di tengah-tengah keluarga kita ada sukacita. Di tengah-tengah keluarga kita ada damai. Di tengah-tengah keluarga kita ada ketenangan, ada ketenteraman. Maka lewat itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mampu, saudara-saudaraku, menjadi sehati sedikit.
di dalam kita berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini, saudara-saudara yang dikasihi. Maka dikatakan dalam 2 Korintus ayat 13 ini ayat 11 adalah pesan yang praktis dalam kehidupan yang diberikan kepada jemaat yang ada di Korintus dan juga kepada kita umat gereja Pentakosta yang ada di gereja kita, saudara-saudara yang dikasihi. Saya dinasihati, saudara dinasihati, kita semua dinasihati malam hari ini, saudara-saudaraku, sebagai orang-orang percaya di dalam kita berjalan di tengah-tengah dunia yang berdosa. Ada 3 hal yang mau kita perhatikan dari pesan firman Tuhan ini, dari nasihat firman Tuhan ini malam hari ini. Yang pertama, saudaraku, agar kita bersukacita, baik pun itu susah, baik pun itu sakit penyakit, baik itu ada penderitaan. Firman ini mengingatkan supaya bersukacita. Bagaimana kami mau bersukacita? Memang ini agak berat. Tapi firman Tuhan mengajak, firman Tuhan menasihatkan, firman Tuhan mengingatkan. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang yang beriman, harus mampu untuk kita bersukacita. Saya percaya keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, pasti akan ada beban. Pasti akan ada persoalan. Seperti persoalan yang disaksikan oleh Bapak Guru tadi. Pasti ada. Kalau setelah saya mendengar di grup kita bahwa Bapak Sitompul mau operasi jantung, langsung saya teringat. Dan tadi pun saya cek ke otorita, tiap bulan saya cek ke sana. Ini tidak ada ubahnya seperti Rasul Paulus, ada duri dalam daging. Saya tidak lepas lagi, tiap bulan harus pergi ngecek. Supaya apa, saudaraku? Supaya itu bisa dijaga. Supaya itu, saudaraku, jangan takut. Kita harus cek. Demikian juga iman kita, kepercayaan kita harus kita cek. Kalau bisa setiap saat, setiap waktu, setiap minggu. Jadi kehadiran kita semua di sini, saudaraku, kita tidak merasa rugi. Walaupun kita mengeluarkan materi, tenaga, waktu. Tapi saudara, saya sampaikan malam hari ini, kehadiran kita ini sedang mencek kerohanian kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Kita datang mencek. Kalau secara fisik kita cek kepada dokter yang ahli. Tapi ahli daripada ahli adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita datang cek kepada Dia, percayalah Dia akan kasih tahu, sampaikan, yaitu obat di dalam setiap kehidupan kita ini. Baik itu obat jasmani, terlebih-lebih obat rohani akan Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi. Haleluya. Haleluya. Oleh karena itu, saudaraku, firman ini mengingatkan agar kita bersukacita. Bersukacita tetap. Kata bersukacitalah menunjukkan bahwa ini merupakan sebuah perintah. Ini sebuah perintah dari Tuhan. Dan kalau Tuhan perintahkan, tentu sekali saudaraku ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak sembarang perintah. Ketika saudara dan saya diperintahkan bersukacita, disitulah sebenarnya bahwa kita mampu, kita saudaraku, mendapatkan suatu kekuatan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan katakan bersukacita. Supaya apa? Supaya kita kuat menghadapi masalah ini, persoalan ini, tantangan di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku.
maka kita diajak untuk bersukacita setiap saat dalam kehidupan kita. Sehingga Filipi berkata, bersukacitalah. Sekali lagi saya katakan, bersukacita. Bersukacitalah. Ini hanya satu obat yang dapat kita pakai, yang dapat kita pergunakan di setiap kehidupan kita. Daripada kita menjadi lemah, daripada kita tetap merenung, daripada kita tetap memikirkan sakit itu, persoalan itu di dalam setiap kehidupan kita. Sebab Tuhan tahu ketika kita bersukacita, maka itu akan mampu mengalahkan apa saja yang ada kita alami di setiap kehidupan kita pada saat-saat sekarang ini sampai selamanya. Puji Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap bersukacita dalam hidup ini. Sekalipun saudara ada masalah, ada persoalan, ada beban yang mungkin kita alami. Kalau ditanya, ada persoalan muna, pasti semua ada. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih ada, selagi kita masih di tengah dunia ini, persoalan itu akan ada, masalah itu akan ada, beban itu akan ada. Atau alami daripada kita ditekan beban, betapa kita merelasin roh. Haleluya. Haleluya. Kita bawa sukacita. Seperti pujian kita, bersukacita dalam hadirat. Ketika kita bersukacita dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Yesus, maka disitulah sebenarnya saudara ada damai, ada ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah hati yang bersukacita. Kita adalah di dalam Tuhan. Jadi orang yang bersukacita itu adalah di dalam Tuhan. Ini harus kita amini. Ketika kita bersukacita ada di dalam Tuhan. Sebab kenapa? Sebab ini adalah perintah Tuhan. Tetapi orang yang tidak bersukacita itu ada sedang di dalam kuasa kegelapan, ada sedang di dalam kuasa ini, ada sedang di dalam tawanan setan. Maka mereka tidak mampu bersukacita, sebab mereka sedang terbelenggu, sedang mereka sedang terikat. Maka ketika kita bersukacita, itulah sebenarnya saudaraku, bahwa kita ada di dalam Tuhan. Ketika kita bersukacita seperti malaikat. Jadi bersukacita ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Inilah salah satunya obat saudara-saudara yang dikasihi. Kalau saya ceritakan, saudaraku, kalau saya miring ke kiri, paling sakit dada saya sebelah kiri. Saya cobalah miring sebelah kanan, itu pun tidak lama tadi, saudara-saudara. Kadang-kadang saya berpikir, ternyata ada menangnya 5 tahun naik merapus sepatu. Menolak cekal. Karena saya percaya kepada Tuhan, bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan, tiada yang tak mungkin bagi Tuhan. Bahwa sungguh-sungguh Tuhan perhatian, bahwa sungguh-sungguh Tuhan peduli bagi setiap umatnya, bagi setiap hambanya yang selalu berseru-seru memanggil-manggil namanya, minta tolong saudara-saudara. Inilah hanya satu kekuatan kita, inilah satu senjata kita, tidak lain daripada itu saudara-saudara, tidak lain daripada itu. Minta tolong kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan lewat kita. Maka Tuhan akan menjawab dan Tuhan akan mendengarkan setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah saudara-saudaraku, bahwa kita sesungguhnya ada di dalam Tuhan, ada di dalam Yesus. Meski ada masalah atau kesukaran, hati kita tetap bersukacita. Hati kita tetap penuh dengan semangat. Hati kita tetap berserah kepada Tuhan. Sebab kita berdasarkannya pada Tuhan. Berdasarkan kepada Tuhanlah kita. Tidak berdasarkan dokter, tidak berdasarkan yang pintar, tidak berdasarkan dunia ini. Tapi hanya berdasarkan Tuhan. Sebab ketika kita berdasarkan Tuhan, percayalah,
Tuhan akan tolong, Tuhan akan bebaskan, Tuhan akan bebaskan. Sekalipun begitu berat persoalan masalah yang kita alami di tengah-tengah ini. Dan yang kedua, firman ini nasihatkan saudaraku, usahakan agar diri kita jadi sempurna. Kita usahakan bagaimana caranya supaya hidup kita ini sempurna di hadapan Allah, sempurna di hadapan kita. Sebab dikatakan di dalam firman Tuhan ini tadi, saudara-saudaraku, dalam ayatnya firman Tuhan ini, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikir kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Jadi kita harus usahakan supaya kita sempurna. Sempurna di mata Tuhan, sempurna di mata Allah, sempurna di mata Roh Kudus. Maka ketika kita sempurna di mata Allah, saya percaya, saya yakin, kesempatan-kesempatan yang luar biasa akan Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Jadi saudaraku, jangan menurut orang lain untuk jadi sempurna, tapi diri kita lah yang harus kita fokuskan untuk menjadi sempurna. Jangan menurut orang lain, tapi kita fokus kepada Tuhan supaya kita disempurnakan oleh Tuhan. Sebab yang dapat memberikan kita sempurna adalah sesungguhnya hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang maha dahsyat, yang maha mulia, yang maha agung, yang penuh kuasa. Hanya Dia yang mampu membuat kita menjadi sempurna, saudara. Namun Tuhan inginkan dari hidup kita ada usaha. Ini yang Tuhan inginkan, saudaraku. Ada usaha. Tapi yang menyempurnakan atau yang membuat usaha kita itu sempurna sebenarnya adalah Tuhan. Tapi Tuhan inginkan ada usaha dari saya, ada usaha dari kita. Ibarat kita sakit, ada usaha, periksa, kontrol ke sana, makan obat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita beriman, kalau kita tidak ada usaha, kita tidak akan makan obat, maka sakit kita tidak akan sembuh. Maka sakit kita tidak akan pulih. Tapi Tuhan katakan usahakan. Lewat apa, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, supaya kita semakin sempurna di tengah-tengah dunia yang penuh kejahatan ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini, saudaraku, mari kita fokus untuk jadi sempurna. Sempurna dalam hal apa, saudaraku? Yaitu dalam hal ketaatan kepada Tuhan. Sempurna dalam hal kasih kepada Tuhan. Sempurna dalam hal pengampunan saudara-saudara yang mari kita sempurna taat kepada Tuhan. Mari kita sempurna, saudaraku, memiliki kasih seperti kasih Tuhan. Mari kita, saudara-saudaraku, sempurna mengampuni siapapun mereka, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita bilang saya sempurna, tapi kita tidak mampu mengampuni, maka kita tidak sempurna, saudara. Kalau kita katakan kita sempurna, tapi kita, saudaraku, tidak mengasihi, maka itu, saudaraku, tidak sungguh-sungguh sempurna. Tapi kita katakan kita sempurna, tapi kita tidak taat kepada perintah Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan, maka mustahil kita sempurna, saudara-saudara yang dikasih. Sehingga Tuhan katakan usahakan kita taat, usahakan kita mengasihi, usahakan kita mengampuni, sekalipun itu berat. Ibadah yang mengampuni mana, hanya jahat dia doa. Ini saudara-saudara. Tapi Tuhan perintahkan kepada kita, usahakan bagaimana kita mengampuni mereka. Ketika kita mengampuni saudara-saudaraku, maka disitulah Tuhan akan memberikan yaitu sukacita yang besar dari setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara,
yang dikasih Tuhan, ketika kita sudah mengampuni, kalau kita, saudaraku, di tengah-tengah perjalanan kita ini tidak mampu mengampuni, tidak mampu mengasihi, tidak mampu taat saudara-saudaraku, maka akan sia-sia perjalanan kita. Dan itu satu-satunya yang kita miliki, yang kita punyai ketika Tuhan nanti datang kali yang kedua ke tengah-tengah. Tuhan tidak bertanya, kurang wartam? Tidak. Tidak ditanya itu, saudara. Tapi Tuhan katakan, ada yang kau mengasihi, ada yang kau mengampuni, adakah engkau taat kepadaku selama hidupmu? Itu akan ditanya Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka oleh karena itu, masih pada kemurahan ini, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, saudara-saudaraku yang dikasih. Mari kita taat, melayani Tuhan, melayani sesama. Mari kita taat, saudara-saudaraku, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mari kita taat, saudara-saudaraku, mengampuni sesama kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebab ketika kita mengampuni saudara, maka itu yang dipandang Tuhan, yang lebih besar, yang lebih terindah, yang lebih terbaik di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini firman ini mengingatkan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita semakin sempurna. Artinya seperti kami firman Tuhan, bahwa sempurnalah kalian jemaat, tapi kami tidak sempurna, saudara-saudaraku. Adalah itu akan mendatangkan konflik. Itu akan mendatangkan masalah. Jadi malam hari ini firman ini menegur kita semua tanpa terkecuali. Jemaat Tuhan, hamba Tuhan ditegur firman Tuhan ini supaya kita semua sempurna, saudara-saudara. Tidak ada alasan bagi kami bahwa kami hamba Tuhan harus kalian sempurna, tidak. Tapi firman Tuhan ini menegur kita semua harus sempurna, siapapun mereka itu. Supaya apa, saudaraku? Supaya tidak jadi masalah. Kalau jemaat sempurna tapi hamba Tuhan tidak sempurna, itu akan jadi masalah. Ini masalah kepada hamba Tuhan. Jemaatnya sampai ke surga nanti, tapi hambanya tidak sampai, saudara-saudara. Maka orang itu dikatakan menjadi hamba perdata. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan inginkan semua kita umat Tuhan menjadi sempurna di mata Tuhan, di hadapan Allah. Maka ketika dia datang kali kedua ke tengah dunia ini, semua kita dilihat sempurna. Tidak memandang jabatan kita, tidak memandang hidup kita, tidak memandang milik kita, tidak memandang kepunyaan kita. Tapi yang Tuhan lihat, saudara-saudaraku, adakah kita sempurna di hadapan Allah? Adakah kita sempurna di hadapan Tuhan? Ini yang dilihat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka ketika nanti pelayan-pelayan Tuhan tidak sempurna, akan menjadi sebuah konflik dan perdebatan. Tapi kalau kita berusaha sempurna, maka orang-orang lain pun akan mengikut menjadi sempurna, saudara-saudara. Jadi sebenarnya kita ini anak-anak Tuhan menjadi teladan. Maka orang akan berkata kalau kita, saudaraku, bahwa sempurna sama-sama beribadah kepada Tuhan, maka ini akan menjadi teladan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tanpa kita bawa pun mereka, maka mereka akan datang bertobat untuk memuji, membesarkan, mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan di sini, saudara-saudaraku, sehati, sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Yang ketiga, firman Tuhan perintahkan kita supaya sehati sepikir.
Maka kita perlu mulai ini dari hidup kita, dari keluarga kita mungkin, dari gereja kita mungkin. Harus sehat pikir. Di keluarga kita harus sehat pikir, suami istri harus sehat pikir sebenarnya. Di tengah-tengah keluarga harus sehat pikir sebenarnya melalui firman Tuhan ini. Di tengah-tengah gereja pun kita harus sehat sepikir, sama-sama menanggung beban. Sekalipun beban itu mungkin berat, beban itu, saudara-saudaraku, seakan-akan kita tidak mampu. Tapi ketika kita sehat sepikir seperti firman Tuhan ini, maka beban itu akan menjadi ringan untuk setia kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebab dikatakan tanpa kesehatan dalam pikiran tidak akan bisa tercapai kesatuan dan kerukunan. Jangan dong damai, mau dong bersehat sedikit. Tetapi ketika kita sehat sepikir, maka di sana akan terjadi kerukunan. Dan pemazmur berkata, dan ke sana akan diturunkan berkat-berkat dari Gunung Hermon. Artinya bahwa berkat-berkat itu akan datang daripada Allah. Tergantung Tuhan bagaimana caranya untuk mengirim berkat bagi saudara dan bagi saya, bagi umat Tuhan yang ada di gereja Kampung Baru Sikubang. Haleluya. Haleluya. Maka oleh karena itu, umat ini mengingatkan kita, mari sehat sepikir, tanpa memandang siapa saudara kita. Tidak memandang, tanpa memandang kulit, rambut, wajah. Kita sama di mata Tuhan. Sehingga Tuhan katakan sehat sepikir. Tidak ada kelebihan pendeta si lain dengan kamu. Kita sama-sama orang-orang berdosa, orang-orang lemah. Kita sama-sama yang dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Kita sama-sama, saudara. Maka Tuhan ajak, Tuhan peringatkan, Tuhan perintahkan supaya umat-umat Tuhan yang bersekutu itu harus tetap sehat sepikir. Haleluya. Haleluya. Ketika kita sehat sepikir, saudara-saudaraku, di sana akan terjadi mujizat yang luar biasa. Tentang hal apa? Kaum ibu harus sehat sepikir, kaum bapak harus sehat sepikir. Sebab Tuhan tidak pernah membeda-bedakan umat-umatnya. Tapi Tuhan melihatnya sama. Sebab kita diciptakan dari tanah sama, yaitu tanah liat. Maka di mata Tuhan sebenarnya, walaupun ada satu postur tubuhnya besar, postur tubuhnya kecil, Tuhan tidak membedakan itu. Mereka itu indah di mata Tuhan. Maka Tuhan katakan harus sehat sepikir, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Pikiran tidak akan bisa tercapai kesatuan dan kerukunan, yang ada justru bertengkaran, saudara-saudara. Kalau tidak ada sehat sepikir, akan ada bertengkar, akan ada persoalan, akan ada masalah. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tapi ketika sehat sepikir mereka itu akan ada rukun, akan ada damai, akan ada sukacita, akan ada ketenteraman. Nah, ini yang diinginkan Tuhan dan kita inginkan di tengah-tengah gereja kita, gereja Pentakosta Kampung Baru Sikubang, saudara-saudaraku, agar kita memiliki damai sejahtera itu tercapai, kesatuan ini dan tercapai kerukunan ini, saudara-saudaraku. Harus kita sehat sedikit supaya jangan terjadi, saudaraku, pertengkaran, perselisihan. Sebab dikatakan seringkali kita, saudara-saudaraku, terjadi pertengkaran di tengah-tengah
persetujuan di tengah-tengah komunitas itu penyebabnya karena tidak sehat sendiri, selalu menonjolkan diri sendiri, pribadi sendiri. Mengapa itu bisa terjadi? Karena mereka itu tidak menganggap saudaranya itu adalah saudaranya. Mengapa seperti khotbah kita hari Minggu bahwa Kain membunuh adiknya itu, bahwa sesungguhnya Kain itu tidak menganggap adiknya itu, Habil itu adiknya, dianggap itu orang lain, maka dia membunuhnya. Kalau dianggap dia itu adiknya, maka dia akan menganggap dirinya. Ketika kita menganggap diri kita, maka kita tidak akan mampu melakukan yang dilarang Tuhan kepada adik kita pun kepada saudara-saudara kita, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, malam hari ini, firman ini menegur saya, menegur kita, saudara-saudaraku, supaya menerima pendapat yang tidak sama dengan kita, bahkan mengakui bahwa pendapatnya lebih baik dari pendapat kita. Ini orang yang bisa mengampuni. Ini orang yang mengasihi, menerima pendapat yang lain. Pendapat apapun itu kita terima. Dan ketika kita terima, lalu kita bicarakan. Setelah dibicarakan, pasti akan ada hasil-hasil yang baik. Sebab petunjuk-petunjuk Tuhan akan diberikan kepada orang-orang yang sehati sepikir. Haleluya. Ini yang perlu kita miliki, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka saudaraku, maka suami dan istri bisa jadi bertengkar hanya karena beda pendapat. Itu lumrah. Mungkin kalau ditanya kita, langsung ingat ulur hanya masalah. Ini juga ada ulur kutipan. Begitu guru regan itu sepak. Apa yang guru regan? Nah ini saudara-saudara. Mungkin bapak-bapak pun mungkin ada di situ bertengkar. Tapi yang Tuhan inginkan saudara-saudaraku harus mampu menerima pendapatnya, bahkan bisa mengakui lebih baik. Kamu tahu kau nak tong jago berubah ni waktu mengatai mak ngatu suai mak istri masa beda kami. Dan berpertikai. Apalagi nata ayo kau jago tay nak terlas berhana juga saya. Nak jago ikat punya. Tapi saya malah ngadangi. Inilah rahasia Tuhan, firman Tuhan ini saudara. Nah ini saudara-saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalaupun kita bertengkar, itu biasa saja. Bunga-bunga di tengah-tengah kita. Tapi saudara-saudaraku, ketika kita bertengkar, firman Tuhan minggu yang lalu berkata, jangan sampai matahari terbenam. Kita sudahilah itu. Supaya bisa menudahi itu, harus ini rahasianya. Al-Jago Rohosana. Jadi dia tidak ada lagi apa-apa. Masa mau si Jokowi mandok tu sirio, Al-Jago Rohosana wina. Masa ini pertengkaran ini, tak satu saudara. Nah ini saudara-saudaraku, hikmah daripada Tuhan yang mau kita miliki, anak-anak Tuhan, panggilan Tuhan, tebusan Tuhan di dalam kita berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini, saudara-saudara. Nah saudara-saudaraku, walaupun beda pendapat kita, bahkan meskipun perbedaan itu sangat kecil, mari kita memiliki yaitu sehat sepikir, supaya damai sejahtera itu ada tercipta di tengah-tengah kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah oleh karena itu, supaya kita merasakan damai sejahtera dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, saudaraku, ketiga hal ini harus kita miliki. Yang pertama tadi, hati yang bersukacita. Yang kedua, berusaha menjadi sempurna. Yang ketiga, sehat sepikir dalam kehidupan kita bersama, baik itu dalam komunitas, baik itu berbagai saudaraku dalam kehidupan kita.
harus kita sehat sedikit. Kalau kita lihat sekarang saudara-saudaraku, negara-negara, bangsa-bangsa, banyak pertengkaran, saudara-saudaraku, berbagai negara. Kita lihat di Afrika, sangat luar biasa. Saya baca itu 59.000 orang-orang percaya dibinasakan. 59.000 di Nigeria, saudara-saudara yang dikasih. Mengapa itu bisa terjadi? Karena mereka tidak ada sehat sepikir. Mereka itu satu bangsa, tapi mereka itu saudara-saudaraku tidak ada sehat sepikir. Mereka tidak sadar bahwa mereka itu satu ayah, mungkin satu ibu, satu bangsa, satu negara, saudara-saudara yang dikasih. Mereka saling membunuh, mereka saling membinasakan saudara-saudara. Kita lihat itu 50.000 orang dibinasakan orang-orang percaya. Gereja-gereja saudara-saudaraku dihancurkan. Maka kita bersyukur saudaraku, di Indonesia ini tidak sampai demikian. Walaupun ada kita diusir, tidak terlalu begitu menakutkan saudara-saudara. Tapi firman Tuhan berkata itu akan terjadi. Itu akan mungkin terjadi menunggu datangnya Tuhan yang kedua kali saudara-saudara yang dikasih. Nah oleh karena itu perlu kita persiapan berjalan bersama-sama dengan saudara-saudara. Sehingga berbagai negara ini di Amerika ini selalu diwarnai konflik karena tidak ada kesehatan dan selalu menuntut antara satu ras atau etnis dengan etnis yang lain saudara-saudara yang dikasih. Mereka menuntut etnis ini, agama Kristen berbeda ini, agama Islam berbeda masih bunuh. Ini mau kita hindarkan saudara-saudaraku yang dikasih. Sudah terjadi itu dari mulai omongan yang tidak menenangkan hatinya, maka terjadi ini membunuh saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka kita perlu belajar untuk sehat sepikir agar selalu damai di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah komunitas kita, saudara-saudara. Ini yang mau kita bangun, terkhususnya di gereja Pentakosta Kampung Baru, saudara-saudara. Asalong damai hidup sampai nanti anak cucu kita. Nah saudara-saudara, kalau saya berpikir saudara-saudara, lebaran non Pentakosta Nandus bangun damai rumah jam ratus ratus. Ada bangun badan non gemu sama pelajaran atau nas ini saudara-saudara. Hingga sekarang kita berpikir saudara-saudara sehat sedikit. Haleluya. Haleluya. Supaya nanti walaupun kami pendahulu tidak ada lagi, itu tetap damai. Dan kalau damai itu, anak-anak kita pun akan melihat. Itu akan ditiru orang itu nanti. Dan itu akan dikerjakan orang-orang itu nanti. Sampai nanti Tuhan datang kedua kali. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka Tuhan akan berkata di gereja ini, tidak ada pertengkaran, tidak ada masalah. Tidak ada seperti dikatakan kepada jemaat-jemaat ketujuh itu, saudaraku. Saya melihat engkau baik, tapi Tuhan katakan ada celahnya disampaikan oleh Tuhan. Ketika saudara nanti ada membaca Philadelphia, ada membaca Smyrna, ada membaca yang lain-lain, saudara Yesus, ada membaca ini. Pertama dipuji Tuhan, tapi, ini kata tapi ini saudara-saudara yang dikasih. Jadi artinya saudara-saudaraku, kita harus sempurna tadi. Tidak ada tinggal satu. Firman Tuhan katakan satu oktav pun tidak bisa tinggal saudara-saudaraku. Kebenaran firman Tuhan. Nah oleh karena itu malam hari ini saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita perbaiki diri kita sebagai pribadi yang membawa damai Kristus dimanapun kita berada, saudara-saudara. Kita perbaiki demi sehari ke sehari, dari waktu ke waktu, sesuai dengan perintah firman Tuhan.
Nah, saudara-saudaraku, dan cermin kita adalah firman Tuhan, maka kita dapat memperbaiki dari sehari ke sehari, yaitu saudara-saudaraku, kesempurnaan dalam setiap kehidupan kita, saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga kita, dimanapun kita berada, saudaraku, maka Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk melakukan itu sampai menunggu Yesus datang kali yang kedua ke tengah-tengah. Oleh karena itu, saudaraku, firman Tuhan yang sangat singkat ini yang memiliki adalah Yesus Kristus. Biarlah itu memeteraikan dalam setiap hidup kita, selama Dia sang pemilik. Maka ketika Tuhan sudah meteraikan itu, percayalah, itu akan menjadi kekuatan dan berkat bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Amin.